ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab tauhid, ya, tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah khairul kalimat, ya, kalimat yang terbaik, bahkan kalimat yang paling afdol dan paling agung, ya, bahkan buahnya pun bermanfaat di dunia dan di akhirat. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui la ilaha illallah. Tapi ingat, kalimat la ilaha illallah itu nggak akan diterima dari orang yang mengucapkannya hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya saja, ya, tanpa dia mengetahui dan menunaikan hak dari la ilaha illallah. Maka kita mesti tahu, ya, tentang syurut, ya, syarat dari la ilaha illallah. Kita mesti tahu, ya, karena nggak mungkin, ya, orang hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia akan selamat, ya, tanpa mengetahui syurut dan mengamalkannya. Makanya disebutkan, ya, dari, ya, Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, beliau mengatakan annahu qilalah, dikatakan kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, inna nasan yaqulun man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, ya, dikatakan kepada beliau bahwa sesungguhnya manusia mereka berkata, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia akan masuk surga, ya. Maka kata Hasan Al-Basri, faqala man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian fa'adda haqqaha, dan dia menunaikan hak la ilaha illallah, dan dia menunaikan kewajiban la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ya, jadi tidak hanya, ya, tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga menunaikan hak la ilaha illallah dan kewajiban dari ucapan dia tentang la ilaha illallah. Kemudian, ya, berkata Al-Hasan, ya, kepada Al-Farazdaq, ya, dia berkata, wa huwa yadfinu imra'atah, dan dia sedang menguburkan istrinya. Kemudian dia berkata, ma a'dadta li hadzal yaum, apa yang sudah engkau siapkan untuk hari ini? Hari orang dikebumikan, hari orang dikuburkan, apa yang sudah engkau siapkan untuk hari ini? Yaitu hari tatkala orang dimasukkan kemana? Ke kuburan. Qal, maka dia mengatakan, persiapannya adalah syahadatu an la ilaha illallah munzu sab'ina sanah. Persiapannya adalah persaksian tentang la ilaha illallah, ya, dari 70 tahun. Maka Al-Hasan berkata,
Ini adalah senikmat-nikmat bekal. Lakin akan tetapi kata beliau, la ilaha illallah syurut. Akan tetapi bagi la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. Kemudian Wahab ibn Munabbih dia berkata, liman sa'alahu, ya, bagi yang orang bertanya kepadanya, alaysa miftahul jannati la ilaha illallah. Jadi ada orang yang bertanya kepada Wahab ibn Munabbih, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Kata beliau, bala, benar. Kunci la ilaha illallah itu, kunci surga itu adalah la ilaha illallah, benar. Walakin, akan tetapi, perhatikan, ma min miftahin illa lahu asnanun. Tidaklah sebuah kunci itu kecuali memiliki asnan. Kunci itu memiliki apa tuh? Coba ada yang bawa kunci enggak? Ada apanya tuh? Gerigi ya, atau gigi lah gitu. Tidaklah kunci melainkan ada giginya. Fa in ataita bimiftahin lahu asnanun futihalak. Jika engkau nanti bawa kunci yang ada giginya tadi, geriginya, maka surga itu akan dibukakan bagimu. Wa illa lam yuftah. Kalau tidak, ya, kuncinya itu nggak ada giginya, nggak ada geriginya, nggak dibukakan bagimu pintu surga. Yushiru bil asnan ila syuruti la ilaha illallah. Beliau memberikan isyarat bahwa gerigi atau giginya itu kepada syurut la ilaha illallah. Maksudnya gigi dari kunci itu adalah syarat la ilaha illallah. Jadi nggak hanya sekedar diucapkan, tapi butuh apa? Syaratnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa syarat la ilaha illallah? Ada 7 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama ilmu. Ya, yang pertama apa? Ilmu. Ya, artinya ilmu di sini ya adalah yang dimaksudkan nafyan wa isbatan. Ya, menafikan dan menetapkan. Artinya menafikan ketidaktahuan, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti tahu, ya, bahwa ucapannya itu menafikan semua macam-macam ibadah dari selain Allah Ta'ala, dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala. Ini sebagaimana yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Yaitu na'buduk wa la na'budu ghairak. Kami beribadah kepadamu ya Allah, dan tidak beribadah kepada selainmu. Ya, jadi mesti tahu nih, orang yang ngucapin la ilaha illallah, dengan ucapannya itu berarti dia menafikan semua macam-macam ibadah kepada selain Allah, dan menetapkan hak ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian juga dalam surah Muhammad ayat 19 Allah katakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah wahai Muhammad, berilmulah tentang apa? Annahu la ilaha illallah, tentang la ilaha illallah. Kemudian di dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang menyaksikan dengan kebenaran. Bil haqq di sini adalah la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui dengan hati dan lisan mereka. Ya.
Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata," barang siapa yang meninggal, "wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhalal jannah," dan dia mengetahui, berilmu, tahu tentang la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Lihat, tidak hanya sekedar mengucapkan, tapi tak tahu, berilmu tentang la ilaha illallah. Maka syarat yang pertama ini adalah ilmu yang dia ucapkan itu tahu maknanya. Jangan ngucapin la ilaha illallah sambil pegang jimat, ya, ngucapin la ilaha illallah masih bawa benda-benda apa? Keramat, ya. Ngucapin la ilaha illallah masih datang ke tempat-tempat apa? Ya, yang ya, kunjungan macam-macam. Ini berarti dia nggak tahu tentang la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yaqin. Ya, yakin. Ya, al-yaqin ini ya menafikan syak, keraguan. Artinya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mesti yakin dengan ucapannya itu dengan keyakinan yang pasti dan tidak ada keraguan. Karena al-yaqin itu adalah tamamul ilm. Ya, kesempurnaan ilmu itu yakin. Ya. Antum nggak mungkin jadi yakin kecuali setelah berilmu. Makanya yang pertama tadi ilmu, yang kedua yakin apa yang dia ucapkan tentang la ilaha illallah. Makanya di dalam surah Al-Hujurat ayat 15, perhatikan. Nabi kita Muhammad sallallahu Allah Subhanahu wa taala katakan, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah allazina amanu billahi wa rasulih, itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka enggak ragu. Ya, enggak ragu itu artinya ayqanu wa lam yashukku, mereka ya betul-betul yakin dan enggak ragu. Ya, enggak ragu tentang ucapan la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku ini adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah Ta'ala dengan dua hal tadi, syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ghairu syakin fihima, tanpa ada keraguan pada keduanya, illa dakhalal jannah, melainkan dia masuk surga. Ya, tidak ragu, yakin dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ya kepada seorang sahabat, man laqita min wara'i hadzal ha'id, barang siapa yang kau jumpai orang yang di belakang tembok ini, dia yashhadu an la ilaha illallah, mustaiqinan biha qalbu, dia yakin dengan ucapan itu hatinya, maka kata Nabi, fabashirhu bil jannah, kasih kabar gembira dia dengan surga. Nah, itu tadi berapa? Syarat yang keberapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, dari syarat la ilaha illallah adalah al-ikhlas. Ikhlas, ya. Ikhlas ini menafikan syirik dan riya. Ya, ini ya akan mensucikan amal dari semua macam-macam gangguan yang nampak dan yang tidak nampak. Artinya mengikhlaskan niat dia pada semua macam-macam ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan ya,
Ala lillahi dinul khalis. Ya, bukankah hanya milik Allah Ta'ala agama yang khalis, yang tulus itu. Kemudian Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ikhlas kepada Allah, ikhlas dengan la ilaha illallah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati, dalam riwayat yang lain yaumal qiyamah, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku, kata Nabi, pada hari kiamat nanti adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, ikhlas. Jadi tadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua al-yaqin, yang ketiga ikhlas. Ya, kemudian yang keempat as-sidq, jujur. Ya, as-sidq. Ya, as-sidq, jujur ini akan menafikan ya kebohongan, kedustaan. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan ini shadiqan min qalbihi, jujur dari dalam hatinya. Kalau antum ditanya jujur itu apa? Hah? Ana tanya, jujur itu apa? Ana minum dulu. Hah? Apa jujur itu? Nah, ibu-ibu apa jujur? Pokoknya, bukan pokoknya. Nah. Jujur, Bu. Ya. Jujur itu apa? As-sidq. Jujur itu ya ada kesesuaian antara hati dan ucapan yang dia ucapkan. Itu jujur. Ya. Artinya yang dia ucapkan la ilaha illallah itu sama dengan apa yang ada di dalam hatinya, jujur. Ya, beda dengan orang-orang munafikin. Mereka cuma mengucapkan di lisan tapi hatinya enggak. Nah, itu yang namanya jujur. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafikin. Idza ja'akal munafiqun, apabila telah datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik, maka mereka mengucapkan nashhadu innaka la rasulullah. Mereka berkata, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah. Allah tahu engkau itu utusannya. Dan wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah bersaksi bahwa orang-orang munafikin itu bohong. Ucapannya na'am, tapi dalam hatinya enggak, itu bohong. Ya, terlebih ya Allah sifati mereka dengan bohong. Maka hati-hati ya bagi orang yang tidak jujur ya dari hatinya tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah. Makanya dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ma min ahadin, tidaklah seseorang, yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dia mengucapkan ini shadiqan min qalbihi, jujur dari dalam lubuk hatinya, dia ucapkan itu, illa harramahu 'alan nar, melainkan Allah haramkan dia masuk neraka. Ini yang keberapa? Yang keempat ya. Kemudian yang kelima, al-mahabbah, ya, cinta. Nah, ini cinta ini berarti menafikan ketidaksukaan dan kebencian. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dia mencintai.
Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dia mencintai Allah Ta'ala, dia mencintai Rasulnya, dia mencintai agama Islam, dia mencintai orang-orang Islam yang menegakkan perintah-perintah Allah Ta'ala, dan juga membenci orang yang menyelisihi la ilaha illallah. Ya, ini penting ya, mahabbah, cinta dengan la ilaha illallah, cinta Allah, cinta Rasulnya. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang yang beriman dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 165, kata Allah Ta'ala, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada, dan di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah itu tandingan-tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah, mencintai tandingan-tandingan itu seperti mereka cinta kepada Allah. Tapi walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, sangat cintanya kepada Allah. Ini penting ya. Ini yang keberapa tadi? Yang kelima. Kemudian yang keenam, al-qabul, menerima. Ini menafikan, ar-rad, menolak ya. Artinya dia mengucapkan la ilaha illallah ini dia menerima dengan benar. Ya, menerima dengan benar dengan hati dan lisannya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an berita-berita tentang orang-orang terdahulu. Ya. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menolong orang-orang yang beriman. Ya, kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang perkara orang-orang musyrikin tatkala dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, enggan, menolak. Bahkan mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena hanya seorang penyair dan majnun, dan orang yang gila. Nah, ini yang keberapa tadi yang keenam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah al-inqiyad. Ya, tunduk patuh. Ya, ini menafikan at-tark ya, meninggalkan. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dia tunduk patuh dengan syariat Allah. Dia tunduk patuh dengan hukum Allah. Dia pasrah tunduk dan menghadapkan wajahnya kepada Allah Ta'ala dan berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Ini penting ya. Makanya Allah katakan ya dalam surah Luqman ayat yang ke-22. Jadi tadi ada berapa? 7. Ada 7. Ya, apa aja tadi yang pertama? Ya, kemudian? Na'am. Na'am. Mahabbah. Kemudian? Al-qabul, al-inqiyad. Coba sebutkan, tapi jangan lihat buku. Hah? Antum sebutkan. Ilmu, al-yaqin, al-ikhlas, sidq, al-mahabbah, qabul, al-inqiyad. Nah, yang lain. Nah, antum? Al-ilmu, al-yaqin, nah, naam, naam, cinta, mahabbah, al-qabul. Nah, ana bantu kan, enggak usah lihat. Nah, nah, al-qabul, al-inqiyad. Nah, ya 7. Itu ya. Ini mesti antum hafal nih. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha. Ini kalau antum jadikan syair nanti jadi mudah ya. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha. Itu jadi berapa? Jadi 7.
Ini dihafal ya, supaya apa? Supaya la ilaha illallah yang kita ucapkan itu bermanfaat. Percuma kalau kita hanya sekedar ngucapin la ilaha illallah, kadang jumlahnya banyak, nggak tahu maknanya, ya kemudian nggak ikhlas juga, ya nggak jujur juga, nggak ada faedahnya. Nah, ini pentingnya kenapa? Ya kita sebutkan satu persatu tadi tentang syurut la ilaha illallah. Karena kita itu ingin masuk surga nanti ya dengan kalimat la ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan. Nah. Ini udah matikan. Nah.